Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Aji Bumi, sekali-sekali review dong tank Om Bonto di rumah lah. Nggak punya tank Om Aji. Dari Eri Novianto, Rocky Om Bonto, mau nanya nih, Borneo merah susah mekar, kenapa ya? Emang susah mekar dia. Oke, next, Rizky Kanaka. Om Bonto mau tanya, penggunaan stabilita apa bisa langsung tuang tanpa matikan skimmer? 2, tank dengan nitrat atau fosfat tinggi, tapi dikasih UV lumutnya apa masih bisa tumbuh? 3, cara mengatasi alga bryopsis. Thank you Om Bonto. Oke, stability itu sebenarnya lumayan friendly nih buat di akuarium. Jadi dia itu sebenarnya nggak bikin sampai skimmernya meledak kayak bakteri-bakteri lainnya. Tapi memang ada baiknya saat kita masukin apapun bakteri, sebaiknya skimmer itu mati. Karena kalau enggak, nanti si bakteri yang kita masukin itu akan terdetek sebagai amonia sama skimmer. Karena beda lah dengan air yang biasanya dia ambil ya. Karena kita masukin bakteri, jadi bakterinya disangkanya sama skimmer nih kayak amonia, makanya dia kebuang. Jadi kayak sayang. Jadi sebaiknya tetap kita matiin. Terus yang kedua, tank dengan nitrat fosfat tinggi dikasih UV, lumutnya apa masih bisa tumbuh? Iya, kalau UV itu sebenarnya dia akan membantu untuk bisa menetralin sih. Jadi dia akan memperlambat pertumbuhannya si alga, pertumbuhannya si lumut. Jadi ini akan sangat membantu sebetulnya kalau pakai UV. Kalau dibilang tetap tumbuh, bisa tumbuh, cuman dia terhambat aja pertumbuhannya nggak secepat kalau nggak pakai UV. Yang ketiga, cara mengatasi alga bryopsis nih. Bryopsis alga ini alga yang lumayan bandel sebetulnya. Ini agak ngeyel lah alganya. Jadi kita bisa pakai cara manual. Cara manual kita cabutin alganya, kita habisin dia. Terus bisa juga kita kayak matiin full, karena dia sifatnya alga, dia akan butuh cahaya untuk fotosintesis. Kalau misalnya dia dimatiin, akhirnya dia nggak dapat fotosintesis, akhirnya dia akan mati. Tapi hati-hati kalau di dalamnya ada koral juga, koralnya ikut nggak fotosintesis itu beberapa hari. Pastinya kita butuh beberapa hari untuk sampai dia mati. Terus yang ketiga, kita juga bisa pakai cara, kemarin saya baru baca-baca lagi mengenai si Camphoris Excel. Jadi si Camphoris Excel ini sebenarnya dia tuh mengandung apa ya? Jadi ada customer juga nanya cara bryopsis, matiin bryopsis ini gimana. Jadi si Camphoris Excel ini dia tuh ada bahan apa ya? Saya lupa deh. Algacide kayaknya. Algacide. Dia tuh ada kandungan itu yang akan memberantas alga. Tapi hati-hati, mungkin nggak langsung mati ya. Cuman dia pelan-pelan akan membunuh si alga bryopsis ini. Tapi hati-hati sama si ini nih, apa namanya, si keong, bintang laut, apa namanya, invert itu dia nggak kuat. Memang si Camphoris Excel ini dia kurang cocok di air laut karena takutnya si bintang laut dan lain-lainnya itu cleaner crew itu dia nggak sanggup karena ada apa gitu, saya baca gluko apalah, saya lupa, ada bahan itunya yang akan membunuh si cleaner crew. Jadi, nah ini dia nih. Nah ini kemarin saya pelajarin nih. Tapi dia untuk memberantas bisa dicoba pakai ini, si Camphoris Excel. Ini memang untuk air tawar, tapi kita bisa pakai karena dia punya si kandungan tadi yang buat ngebunuh si alga-alga yang nggak diperluin. Salah satunya ya bryopsis itu. Ini bisa dicoba. Tapi hati-hati kalau ada cleaner crew. Ini nggak cocok. Saya rasa itu ya. Udah saya jawab pertanyaannya. Om Rizky, thank you. Next, Syafi Haflan. Permisi Om mau nanya, apakah kesil tunasan bisa untuk koral? Atau hanya untuk tanaman saja? Dan apakah bisa sebaliknya untuk yang tuna blue? Sebelumnya terima kasih Om. Ya, kesil dia keluarin memang dua lampu untuk freshwater sendiri, untuk saltwater sendiri. Jadi memang kebutuhannya pasti berbeda. Kalau untuk yang tuna blue memang diperuntukkan si koral. Kalau yang tunasan diperuntukkan untuk tanaman. Jadi memang kebutuhannya beda, pasti dia beda, fungsinya beda. Jadi kalau misalnya dibilang tunasan bisa nggak untuk koral? Kayaknya sih nggak cocok. Tapi kalau untuk mungkin beberapa koral dia bisa tetap beradaptasi. Tapi saya rasa kalau kesil itu dia pasti punya, udah diteliti lah.
udah diteliti. Memang pergunaannya si tunasan ya untuk tawar, tuna blue untuk laut. Saya rasa sih mendingan di tetap ya pada jalurnya dia. Tuna blue aja untuk laut gitu. Jangan dibalik Om. Karena kita juga belum pernah nyoba sebelumnya. Saya rasa itu ya Om. Thank you Om. Oke, next. The Sulistyo. Om Ponto, lampu yang cocok untuk fish only apa ya? Wah, ini aja nih. Nih. Pakai Spectra. Kalau saya sih pakai Spectra seneng banget ya. Spectra yang bar itu loh yang panjang. Yang bikin warna ikan jadi tajam, terima kasih. Om, sukses selalu. Thank you Om Sulistyo. Ya ini. Spectra yang kalau saya buat koral, saya pakainya yang versi yang seri B, yang blue. Tapi kalau untuk ikan biasanya saya kasih yang X. Jadi X itu udah ada putihnya ya. Kalau yang B kan semuanya biru tuh, wow, dominannya biru. Kalau yang X itu saya suka karena ikannya tuh warnanya oke. Bisa pakai ini. Atau kalau mau pakai Chihiros WRGB Slim. Itu juga keren. Itu bisa dirubah-rubah warnanya. Atau pakai lampu baru kita yang itu, Wick Aqua Z400 ya. Itu juga kita bisa iniin warna-warnanya. Aduh, kayaknya semuanya rekomen nih lampu-lampu. Kayaknya Z aja deh, Z400 itu oke deh. Saya lagi seneng Z400. Itu dijamin tajam sih. Thank you Om. Next. Ini banyak amat ya Pak? Masih ada berapa sih? Oh, udah dikit lagi. Oke, gas. Toke pisang. Toke pisang. Tuh, bahas cara rontokin koralin alga dong tanpa di scrap. Waduh. Depan kaca akuarium saya udah hampir gak terlihat lagi. Terima kasih Om Ponto. Sehat selalu dan sukses selalu Jafarif. Thank you Om. Koralin alga ya. Koralin alga tuh sebenarnya ini agak susah sih. Kalau misalnya akuarium kita udah stabil, KHC AMG-nya selalu normal ya. Koralin tuh pasti cepet banget sih berkembangnya. Pasti akan terus gitu. Cuman kalau kita mau tanpa di scrap, memang dia agak keras tuh koralin alga. Kalau kita sebenarnya gampang sih, kita nggak seimbangin aja nih kalsium sama KH-nya kita turunin, drop, pasti dia agak putih tuh. Udah agak putih dia nanti agak lebih lunak untuk digosok, tapi tetap harus digosok sih. Cuma kalau misalnya kita turunin kan dalamnya juga bermasalah nanti. Kalau di kaca ya nggak ada pilihan lain sih, Pak, harus dikerok sih. Harus dikerok ya. Tapi kalau misalnya kayak di wave maker gampang, kita tinggal cabut wave makernya, kita ada Vivaria namanya ya. Buat bersihin koralin alga tuh kita rendem aja di cairan Vivaria itu tuh. Kalau di kaca kayaknya nggak ada pilihan lain deh, digosok aja deh. Kecuali kalau misalnya airnya ini nggak ada koralnya. Kalau nggak ada koralnya ya udah di dropin aja KHC AMG-nya, pasti dia rontok. Atau lampu juga nggak dinyalain juga bisa, jadi dia nggak bisa fotosintesis. Koralin alga kan dia juga bisa fotosintesis kan. Tapi koralin alga dia juga bantu kok sebetulnya. Dia bantu menyeimbangkan kita punya ekosistem, sebetulnya dibutuhin juga. Vivaria Palm Cleanse itu bisa dipakai tuh. Oke Om, itu ya. Thank you Om. Next, user PF. Aduh susah nih bacanya apa nih. Oh mau tanya, penyebab yang paling signifikan terjadi RTN dan STN pada SPS itu terjadi karena apa ya? Intensitas lampu nggak ngaruh juga. Soalnya tadi set 1 45 terus turun ke 1 30 lampu pakai luminous. Oh ini ada ininya nih. NO35 MG 1440 PO4 0,03 KH 54. Nah ini pasti ya, KH-nya 54 ini pasti RTN nih. Karena kalau misalnya main di SPS itu kita mainnya 6-7 lah KH-nya. Kalau di bawah itu pasti di RTN. Jadi penyebabnya itu adalah lebih ke ini, bukan lampu sih, lebih ke KH ya. KH-nya swing itu dia yang paling menyebabkan STN ataupun RTN. Jadi tidak seimbangnya parameter yang lebih menyebabkan RTN atau STN, bukan lampunya. Jadi kalau misalnya emang KH-nya dia terlalu turun itu juga, atau terlalu tinggi itu yang menyebabkan sih. Sebelumnya 7,7. Nah, ini dia. Sebelumnya 7,7 swing karena lupa set dosing pump. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan karena lampunya sih. Jadi lampu itu dia bisa adaptasi dengan kondisi lampu cahayanya. Cuman
memang harus mendekati kebutuhannya dia, jangan terlalu jauh juga. Kalau misalnya memang dia butuh parnya 200, ya kita masih bisa main di 150, 150, jadi nggak terlalu jauh lah. Atau lebih tinggi 220, 250 masih oke. Tapi kalau udah swing KH itu yang paling bahaya. Itu ya jawabannya ya Om User. Thank you Om. Next, ini terakhir ya? Belum. Nah, user juga nih. PS4SC. Aduh, bacanya apa nih? Om Ponto, kalau memberi makan koral berapa hari sekali Om? Tergantung. Jadi kalau misalnya, ya itu harus cek sih. Kalau misalnya koral itu memang setiap hari makan ya. Tapi kan kita juga harus tahu yang dimakan sama dia adalah yang nggak cuman vitamin yang dia serap. Jadi enaknya kita punya coral food itu dia udah ada vitaminnya sama apa yang dibutuhkan buat warna biasanya gitu. Tapi kalau yang dimakan kan adalah nitrat dan fosfat, itu yang diserap. Bahkan amonia pun diserap sama koral. Nah kalau misalnya nitrat sama fosfatnya tinggi, ya kita sih cukup kasih makan kayak seminggu sekali masih oke. Tapi kalau dia low nutrien atau ultra low nutrien bahkan, boleh kita kasih setiap hari. Karena kalau enggak nanti ada masalah baru lagi kalau sampai habis dia punya nutrien. Koralnya juga pasti kisut-kisut tuh apa? Kisut-kisut. Ciut-ciut. Saya rasa itu tuh Om. Jadi tergantung, kita harus lihat dulu kondisi parameter airnya, nutriennya kita seberapa banyak. Baru kita bisa tentuin. Kalau tinggi ya seminggu sekali masih oke lah. Atau seminggu 2 kali. Saya rasa itu ya Om. Thank you Om. Next. Terakhir nih, akhirnya beres. Dari Zenway. Om Ponto, saya mau tanya cara treatment buat clownfish yang kena berak putih. Ikannya tidak mau makan sama sekali dan jadi makin kurus, lemah, dan kotoran ikannya putih panjang. Cara perobatannya harus gimana dan pakai obat apa yang paling efektif? Harus karantina berapa lama? Terima kasih balasan jawabannya. Sukses selalu Jafari. Mantap. Thank you Om Zenway. Oke, sepengalaman saya, kalau ikan udah dia keluar kotorannya putih, panjang, dia masalah di pencernaan di badannya dia, ada organ badannya dia yang bermasalah. Dan biasanya umumnya kalau ikan-ikan yang seperti itu tuh kayak pas saat pengambilan itu dia kebanyakan potas. Jadi kalau dia organnya udah rusak, itu agak susah memang, tapi boleh di treatment menggunakan Sikem Paragard. Coba aja di karantina dulu sendiri pakai Sikem Paragard ditambah stress guard, pasti ikan itu stres kondisinya. Di karantina dulu sendirian, mudah-mudahan Sikem Paragard ini jadi kayak apa ya? Itu kayak betadinnya lah di kita. Jadi kayak segala macam bentuk infeksi itu atau segala macam bentuk luka tuh pertolongan pertamanya tuh betadin biasanya kalau kita. Nah, kita pakai Paragard. Enaknya Paragard itu dia bisa sampai ke dalam tubuh. Dia untuk virus, bakteri, parasit, ya macam-macam itu Paragard tuh bisa dipakai. Jadi coba direndam dulu, didip pakai Paragard, terus dikasih stress guard juga biar ikannya tuh nggak stres. Karena kondisi ikan kalau udah nggak mau makan, terus kan dia yang ngerasain tuh pasti dia stres lah. Coba kalau untuk berapa lamanya saya juga kurang tahu. Yang pasti kita taruh sampai dia mau makan dulu. Kalau dia nggak mau makan, udah nggak usah dipaksa. Yang ada nanti kita ngotorin dia punya air. Jadi biarin aja. Kalau dia dirasa dikasih makan masih belum mau, nggak usah dipaksa makan, biarin aja. Besok kita coba lagi. Nah sampai dia udah mau makan, makannya dia udah bagus, oke, balikin dia ke main tank. Saya rasa coba pakein si 2 produk itu, Sikem Paragard sama Sikem apa tadi, Stress Guard. Saya rasa itu sih. Dan itu Pak, saya rasa cukup efektif untuk si ikan yang beraknya putih itu ya. Ya udah, ini udah habis. Thank you Om Zenway dan terima kasih buat semua yang udah komen di kita. Next boleh kita bikin lagi. Silakan komen kalau mau ada pertanyaan. Kita juga sharing ya, bagi-bagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa untuk sama-sama belajar lah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.